Assalamualaikum, kembali lagi di Kaja Salam Official. Nggak kerasa, ternyata sudah 6 bulan saya tidak upload video eh, dari video terakhir saya. Jadi di kali ini saya ingin menginformasikan sebuah produk, sebuah smartwatch yang terbaru. Ini rilisnya mungkin sekitar Desember 2023 atau Januari 2024, jadi masih baru. Sebenarnya fitur-fiturnya masih standar ya, sama seperti smartwatch yang lain, karena dia juga menggunakan aplikasi sejuta umat juga, yang artinya yang banyak dipakai di smartwatch yang lain juga, yaitu FitCloud Pro. Tapi yang menarik dari smartwatch ini adalah desainnya ya. Desainnya yang sporty. Oke, kita lihat ini kotaknya dengan nuansa orange. Kemudian ini di belakangnya ini ada keterangan bahwa produk ini bukan medical device. Kemudian ini ada aplikasinya FitCloud Pro. Di sampingnya kosong ya. Nah, ini dia jamnya. Ini kompartemen untuk aksesoris. Itu di dalamnya ada kabel ya, kabel 2 pin Pogo. Ini kayaknya 4 mm ini. Kemudian apalagi, masih ada. Oke, ternyata ada baut ya, baut spare 4 buah kecil-kecil ini. Kemudian ada obengnya juga. Nah, ternyata ini untuk mengganti bezelnya. Nah, ini yang menariknya ya, bahwa dia sudah include 3 bezel. Jadi bezel yang satunya sudah terpasang warna orange, kemudian ini yang hijau navy, kemudian yang ini yang abu-abu. Jadi kalau kita mau ganti-ganti bisa gitu ya. Jadi enak, karena memang yang berbeda cuma di bezelnya aja. Seperti ini jadi warna hijau ya gitu. Kemudian kalau mau ganti, bosen ganti jadi abu-abu, seperti ini. Oke, yang berikutnya yang menarik ini strapnya ya. Strapnya ini tebal dan sporty ya. Di sini ada, ini nggak bisa ya, satunya ini udah dipatok seperti ini ya, nggak bisa kemana-mana. Dia modelnya sporty banget ini. Kemudian kalau kita ukur diameter case nya yang ini ya, diameter bezel ya, ini 46, nggak sampai 46, tapi kalau kita ukur case nya itu 49. Jadi sini ini 49, kalau bezelnya ini aja 46. Kemudian ketebalannya 13, tapi saya tidak ukur sensor ya, saya ukur sampai di sini aja, karena memang itu yang kelihatan ya. Kalau kita lihat nanti yang ini aja nih yang kelihatan 13, nah look to looknya lumayan lebar ya, sampai ke 56 mm. Jadi ini lumayan gede jamnya. Tangan saya ini 51, 52 ya.
ini ketebalannya, lebarnya. Nah ini kalau dipasang ya cukup, ya lumayan ya, ternyata masih oke juga karena ya tipis ya. Kalau dia jamnya tebel itu akan kelihatan banget ada rongga. Kalau ini masih oke. Dan dia walaupun Bluetooth tapi di sini sudah tertulis IP68 ya. Ini sudah IP68. Oke. Kalau kita lihat tampilannya seperti apa. Ini ada, nah ini tampilan jamnya. Nah dia punya AOD 2, ini yang analog. Nah ini kalau di race to wake AOD nya lepas ya. Nah seperti itu, race to wake nya responsif. Oke, kemudian kita coba yang AOD nya digital. Nah ini AOD clock, kita coba yang ini. Seperti apa. Nah ini cukup menarik ya, karena biasanya yang saya tahu itu hanya angkanya aja gitu, jamnya. Ternyata di sini juga ada beberapa informasi ya, seperti tanggalnya ini, hari, kemudian ada pedometernya juga, ada heart rate-nya juga. Ya lumayan bagus ya. Karena saya baru kali ini melihat ada AOD digital yang menampilkan informasi lebih dari sekedar jamnya. Oke, di sini standar dia punya 4 watch face bawaan, 1 2 3 4. Ya, dibalik lagi. Kemudian ini ada center, informasi, koneksi, fine point, ada fine point-nya, kemudian setting, baterai, do not disturb ya. Ini koneksi ke handphone, Bluetooth. Kemudian di setting ini ada menu stylenya, ada 3, 1 2 3. Yang kedua ini menu stylenya rotary ya. Nah ini rotary. Kalau yang 1 sebetulnya sama dengan yang 3, cuma dia lebih besar. Kalau yang 3 itu dia lebih kecil. Kemudian displaynya ada screen time, brightness, kemudian AOD clock, race to wake, ada baterai, intensitas getarnya, bahasa. Nah di bahasa ini ada support juga bahasa Indonesia ya. Sudah ada bahasa Indonesia di sini. Nah ini QR code. Nah ini jadi bahasa Indonesia, pengaturan waktu dan sistem. Kemudian menunya kalau saya cek sih standar ya. Di sini karena dia sudah Bluetooth call, jadi di sini ada panggil. Kemudian ada kontak yang sering, kemudian catatan panggilan, asisten, data, olahraga. Di olahraga ini ada 20 jenis. Ini ada berjalan, lari, kemudian mendaki, bersepeda, bola basket, bulu tangkis, mesin elip, yoga, pingpong, lompat tali, mesin dayung,
mobil malas, sepeda latihan, tenis, baseball, rugby, jangkrik apa ya? Kemudian latihan kekuatan dan bersepeda. Ini angkat barbel nih ya. Kemudian ada rekor olahraganya, ada heart rate, sleep monitor, dan blood oxygen. Nah, di keluaran smartwatch keluaran sekitar 6 bulan atau mungkin lebih ya, setahun terakhir ini, itu blood pressure-nya hilang gitu. Saya kurang tahu juga kenapa fitur blood pressure itu hilang. Jadi yang ada hanya heart rate dan blood oxygen. Kemudian di sini ada pesan, ada cuaca. Nah, ini perempuan, ini maksudnya yang siklus menstruasi ya. Saya nyetingnya terlalu cepat. Kemudian di sini ada musik. Di musik bisa ngatur volume. Nah, di sini ada latihan pernafasan, stopwatch, pengatur waktu. Ini jam alarm, ada pengaturan waktu, jadi dia bisa manual ya, tidak perlu connect ke handphone kalau mau ngatur waktu. Ini pengaturan waktu, tanggal, kemudian find phone, dan setting, balik lagi ke setting. Jadi sebenarnya kalau fitur standar nanti kita akan cek di aplikasinya seperti apa. Jadi ini adalah tampilannya, jam tangannya, desainnya sporty tapi tidak rugged ya, sporty dengan extra bezel. Jadi kalau bosen bisa digonta-ganti, cukup menarik ya, karena jarang ada smartwatch yang sudah lengkap aksesorisnya ya seperti ini. Oke, itu saja. Nanti kita akan cek ke aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat aplikasinya di Fit Cloud Pro ini, seperti ini tampilannya ya, standar sih, karena ini kan aplikasi yang banyak digunakan oleh smartwatch lain juga gitu ya. Di sini ada record olahraga yang hari ini, jumlah langkahnya berapa, kemudian berapa persen dari target. Di sini ada kalori yang sudah terbakar, distance, dan goal langkah. Juga ada data kesehatan seperti sleep monitoring, heart rate monitoring, dan oksigen monitoring. Nah, di sini kita bisa klik health measurement untuk mengecek kesehatan kita ya dari aplikasinya. Kemudian kalau kita cek ke device, di sini ada push notification. Di sini kalau kita mau enable, ada telepon, SMS, email, Facebook, X, WhatsApp, Skype, Instagram, Kiki, WeChat, dan more reminder. Ini kalau mau reminder ini, semua aplikasi yang terinstall di handphone itu bisa kita push notifikasinya. Kemudian alarm, biasanya sih standarnya 5 ya, 5 waktu. Kemudian di sini ada activity reminder. Ini adalah pengingat duduk. Kemudian berikutnya drink reminder, ini untuk pengingat minum. Nah, di sini ada dial library atau watch face-nya yang bisa kita gonta-ganti, kita download. Ini gratis dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali nih.
Kemudian di sini ada list yang sudah kita download. Di library ini juga kita bisa edit ya, edit dengan menggunakan foto kita yang ada di album. Nah, ini backgroundnya bisa diganti dengan foto, kemudian style tulisan jamnya, kemudian posisi jamnya itu bisa diatur. Kemudian ada spot push. Nah, ini saya kurang paham sih, karena saya kurang suka olahraga gitu ya. Kemudian ada weather report, ada rise to wake-nya mau enable atau disable, dari jam berapa sampai jam berapa juga bisa di set. Kemudian elevate heart rate measurement, ini bisa disable enable. Kemudian automatic health monitor, itu juga bisa di set dengan interval. Ini mungkin udah di set ya intervalnya, karena saya cek di sini cuma start time sama end time-nya aja, tapi interval waktunya tidak ada settingnya. Kemudian di sini ada fine watch, jadi nanti jamnya akan bergetar untuk mencari jam kita ada di mana gitu ya. Kemudian letak jamnya di tangan kanan atau di tangan kiri. Di sini style jamnya mengikut sistem, atau sistem 12 jam atau sistem 24 jam. Kemudian shake photograph, jadi jamnya digoyang kalau kita mau ngambil foto. Di sini ada restore factory setting dan device version. Di Mi ini, di sini ada woman's health, jadi ini untuk cewek ya, menstrual gitulah. Exercise goal, kemudian unit. Kemudian di sini bisa connect ke Google Fit dan Health Connect. Oke, mungkin itu aja dari sisi aplikasinya. Terima kasih.